Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas pondasi moral dalam ekonomi bersama saya, Profesor Dr. Andri Sumitra, MA. Filsafat nilai dan keadilan menjadi materi yang sangat krusial karena ekonomi bukan hanya soal angka-angka, tapi soal bagaimana nilai-nilai tersebut membentuk perilaku kita di pasar dan dalam konteks relasi di masyarakat. Apa itu nilai? Nilai adalah standar yang kita gunakan untuk menentukan apakah sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah, serta adil atau tidak. Dalam ekonomi, nilai menjadi kompas penunjuk arah saat kita mengambil keputusan. Contoh ya, apakah kita memilih mengejar keuntungan maksimal meskipun merusak lingkungan? Keputusan itu sangat bergantung kepada nilai yang kita pegang. Kalau kita orang yang berpegang pada nilai-nilai mengejar keuntungan yang maksimal, ya, dan mengabaikan walaupun kita merusak lingkungan, maka itu akan kita terabas. Tapi kalau kita punya nilai-nilai yang berbeda dari itu, kita tidak akan menerabas pengambilan keuntungan maksimal yang merusak lingkungan. Dalam filsafat, kajian tentang nilai disebut dengan aksiologi. Tokoh ekonomi seperti Amartya Sen itu bahkan menekankan bahwa aktivitas ekonomi tidak bisa lepas dari pertanyaan moral. Ekonomi harus bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan, bukan sekedar pertumbuhan angka. Oleh karena itu, Amartya Sen ini mempromosikan ethics on economics, bahwa dalam konteks beraktivitas ekonomi tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai moral. Apa itu adil? Secara mendasar, keadilan berarti memberikan hak kepada yang berhak, kepada pemiliknya, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Konsep ini sudah menjadi perdebatan hangat sejak zaman Yunani kuno, bahkan hingga sekarang. Keadilan dalam pandangan Barat, ada dua tokoh besar Barat yang bisa kita kutip, Plato dan Aristoteles. Mereka punya pandangan menarik. Bagi Plato, keadilan adalah keharmonisan dalam masyarakat. Sedangkan bagi Aristoteles, keadilan adalah prinsip keseimbangan. Intinya, tidak boleh ada pihak yang terlalu dominan sehingga merugikan pihak lain. Ada tiga jenis keadilan yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, keadilan distributif, di mana pembagian sumber daya dilakukan secara proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing. Jadi kalau dia mayoritas, minoritas, maka nanti distribusinya tergantung kepada konteks mayoritas dan minoritas tersebut. Yang kedua, ada namanya keadilan komutatif, ya, yaitu keadilan berdasarkan kejujuran. Ya, dalam transaksi jujur, ya, adil kalau kita jujur. Jadi kalau nimbang, ya nimbanglah yang pas, ya. Kalau kita mengukur, ukurlah yang pas sesuai dengan timbangannya yang jujur ya. Kemudian yang ketiga, keadilan sosial, yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk sejahtera, ya, bukan bergantung kepada eh, distribusi kontribusinya, enggak, tapi kesempatan setiap orang sama, ya, untuk mendapatkan kesejahteraan dalam konteks bernegara dan bermasyarakat. Bagaimana dengan Islam? Ya, dalam Islam keadilan lebih dalam lagi. Ya, ada konsep adil, keseimbangan agar masyarakat teratur dan ada konsep ihsan supaya masyarakat itu bisa menegakkan dan menghasilkan kebaikan. Kita ambil contoh ya, menjual barang dengan harga pasar itu adil, tapi memberikan diskon kepada pembeli yang sangat membutuhkan,
menurunkan harga kepada mereka yang sangat membutuhkan, ini disebut ihsan. Berarti kita sedang berbuat lebih dari sekedar kewajiban. Untuk menjaga keadilan, Islam membuat aturan-aturan, ya, melarang keras eksploitasi dan riba, praktek monopoli atau manipulasi pasar. Ya, itu dianggap zalim karena hanya akan menguntungkan segelintir pihak dan menciptakan ketimpangan finansial yang lebar. Larangan-larangan ini merupakan sarana agar bisa menegakkan keadilan. Ekonomi Islam berdiri di atas 3 pilar: keseimbangan, dunia dan akhirat, material dan spiritual, kemaslahatan, ya, semua mendapatkan manfaat secara bersama-sama, dan kemitraan, berbagi risiko dan keuntungan. Inilah yang disebut sebagai sistem keuangan berbasis keadilan. Sebagai penutup, sistem ekonomi yang adil harus mengintegrasikan nilai moral dengan distribusi yang merata. Mari kita diskusikan, menurut kawan-kawan, apakah sistem ekonomi modern yang berlaku saat ini sudah berhasil menciptakan keadilan? Wallahu alam.